welcome back with me, Nia. Time goes so fast dan gak terasa banget, sekarang udah 2022. Bahkan ini udah minggu kedua di bulan Januari. Dan kali ini aku mau ngasih tau ke kalian watchlist film di tahun 2022 yang pastinya kalian tunggu-tunggu banget dan wajib ditonton. Urutan pertama ada Orphan 2 First Kill. Dia bakal tayang tanggal 28 Januari 2022. Ini tuh prequel ya guys. Buat kalian yang gak tahu prequel, jadi dia tuh lanjutan dari film yang pertama, cuman dia lebih menjelaskan ke masa lalunya gitu. Dan buat yang gak tahu, ini tuh Orphan 1 tuh tentang apa sih? Jadi Orphan 1 tuh tentang keluarga yang mengadopsi anak cewek berusia 9 tahun, tapi kayaknya nih anak kok ada kejanggalan nih. Terus habis itu ibunya curiga nih kayaknya punya gangguan jiwa deh anaknya ini. Dan pas mulai di akhir film, plotnya juga aku rekomen sih ini. Ini menurut aku salah satu film yang seru, makanya aku penasaran banget Orphan 2-nya kayak apa. Soalnya waktu itu kan dia masih kecil dan sekarang tuh dia udah besar gitu loh. Jadi film ini yang kedua bakal diperanin lagi sama Isabelle Fuhrman. Dia akan kembali lagi menjadi Esther. Ini salah satu film favorit aku sih. Ini filmnya seru, cuman sayangnya kalau yang pertama itu si anak kecilnya itu, si bocilnya si Esther itu dia terlalu OP alias overpower. Tapi overall sih ini film yang seru, jadi kalau kalian mau lihat, aku saranin kalian harus lihat Orphan yang pertama dulu. Urutan kedua ada film dari The Batman. Ini tuh bakal rilis di tanggal 4 Maret 2022. Ini diperankan sama Robert Pattinson. Kalau dulu waktu Batman Begins diperanin sama Christian Bale, terus habis itu ada Batman vs Superman diperanin sama Ben Affleck, dan kali ini bakal diperanin sama Robert Pattinson. Ini juga salah satu yang bikin aku tertarik banget bakal lihat film ini karena gila, Batman itu sangat identik dengan dagunya yang agak belah, terus juga bibirnya yang tipis. Jadi kalian pasti kalau lihat cast-castnya Batman pasti tuh identiknya tuh itu guys. Dan menurut aku Robert Pattinson cocok banget meranin Batman ini. Dan yang bikin aku menarik juga, produsernya Batman ini bilang kalau film Batman yang kali ini, The Batman kali ini tuh bakal lebih gila lagi daripada trilogi The Dark Knight karya Christopher Nolan. Gila sih, jadi aku penasaran banget. Dan trailernya sih lumayan sih, bukan lumayan lagi sih, itu keren sih. Itu bener-bener dark banget. Dan kayaknya si Catwoman-nya ini bakal banyak deh kalau dari trailernya. Dan musuhnya bakal ada Riddler sama Penguin. Itu yang udah fix. Tapi kalau misalkan kalian lihat jeli lagi trailernya, aku penasaran bakal ada Joker nggak ya? Soalnya ada kayak orang yang pakai dicat-cat gitu loh mukanya. Jadi kayak entah ini pasukannya Joker atau gimana. Jadi itu salah satu yang bikin aku penasaran. Dan kalau peran Catwoman-nya gak akan diperanin sama Anne Hathaway lagi, tapi kali ini bakal diperanin sama cewek kulit hitam. So, kita tunggu aja guys. Urutan ketiga ada Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ini bakal tayang awalnya 25 Maret 2022. Tapi terus mundur jadi 6 Mei 2022 ke jadwalnya Thor. Jadi berarti Thor ntar bakal mundur juga gitu loh. Ini tuh udah aku tunggu banget karena aku ikutin banget Marvel. Dan buat kalian yang ikutin Marvel pasti juga nunggu-nunggu banget. Dan ataupun kalau misalkan kalian lihat Spider-Man No Way Home kemarin, pasti juga lihat end credit-nya. Yaps, end credit-nya juga tentang Doctor Strange. Dan menurut aku kalau misalkan kalian yang ngikutin Marvel, at least lihat Doctor Strange yang pertama dulu. Terus ngikutin serialnya WandaVision yang bisa kalian tonton di Disney Plus. Terus habis itu nonton Spider-Man No Way Home. Itu sih at least biar lebih ngerti gitu. Cuman menurut aku ya ini garapannya Marvel, sekali nonton juga pasti tetap bisa dinikmatin dan menghibur sih. Dan ini katanya tuh bakal jadi film terlamanya Marvel, bakal 3 jam lebih. Bahkan ngalahin film Endgame. Makin penasaran gak tuh? Jadi kita tunggu aja. Urutan keempat ada Jurassic World. Udah gak asing lagi nih, pasti tentang dinosaurus. Jadi ini tuh sebenarnya trilogi, dimana yang pertama tuh tahun 2015, terus 2018, dan sekarang di tahun 2022 bakal tayang di tanggal 10 Juni 2022. Seperti biasa akan diperankan oleh Chris Pratt. Urutan kelima ada Thor Love and Thunder. Kalau misalkan kalian ngikutin Thor, di Thor yang ketiga itu
udah hancur semua kan Asgard, dan dia bilang bakal pindah ke bumi. Itu yang bikin aku penasaran banget. Tapi pas di Endgame ada Thor juga dan udah di bumi tuh, namanya New Asgard, dimana si Thor udah jadi gendut. Itu yang bikin aku penasaran sih ngikutin Thor Love and Thunder ini. Kira-kira gimana ya kalau para dewa tinggal di bumi. Ini bakal rilis di tanggal 8 Juli 2022. Dan urutan ke-6 tuh ada Killers of the Flower Moon, The Osage Murder, and the Birth of the FBI. Ini sebenarnya belum turun tanggal rilisnya kapan, cuma diprediksi bakal rilis di pertengahan tahun 2022. Akan diperankan oleh Leonardo DiCaprio, dan di backstage ini katanya si Leo ini berselisih dengan sutradaranya terkait naskah filmnya. Tapi si sutradara bilang kalau misalkan ini tuh aku tuh udah baca 4-5 tahun loh, dan ini tuh udah sesuai sama kisah nyatanya. Dan menurut aku kalian semua tuh harus nonton film ini tuh oke banget gitu intinya. Dan novel ini tuh mengisahkan tentang suku Indian Osage pada tahun 1921, di mana adalah orang-orang termiskin di Amerika yang tiba-tiba menemukan minyak di Kedas. Jadi kita lihat aja gimana hasil filmnya si sutradaranya yaitu Martin Scorsese yang sempat berselisih dengan aktornya sendiri. Kira-kira kayak apa ya? Urutan ke-7 ada Don't Worry Darling. Ini tuh bakal tayang 23 September 2022, menceritakan tentang kisah ibu rumah tangga yang bernama Alice yang dia tuh gak bahagia sama kehidupannya. Sampai dia tuh mempertanyakan dirinya sendiri, ini sebenarnya aku tuh waras apa enggak sih? Dan yang bikin aku tertarik banget, teasernya bagus pas aku lihat, terus juga si pemainnya itu ada Harry Styles dan Florence Pugh. Udah nggak diragukan lagi, dan ini tuh genrenya psikologi thriller gitu, jadi ini tuh sangat menarik sih. Kayaknya ini agak serem-serem gitu, agak horor-horor, cuman kayaknya nggak setan gitu ya. Sangat dinantikan. Urutan ke-8 ada Mission Impossible yang ke-7. Ini tuh film yang punya penggemar tersendiri. Kalau misalkan kalian udah lihat di film sebelum-sebelumnya, harusnya kalian juga bakal nunggu yang ke-7 ini. Film yang penuh dengan action dan cukup serius. Seperti biasa, ini film identiknya Tom Cruise, di mana dia terkenal sebagai aktor yang nggak suka pakai stuntman yang bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan di film ini dia bahkan sampai melakukan lompatan sebanyak 13.000 kali sebelum dinyatakan berhasil lompat dari sepeda motor. Gila banget sih. Dan ini akan rilis pada tanggal 30 September 2022. Dan urutan ke-9 ada Insidious 5 The Dark Realm. Ini tuh, ya siapa sih yang gak ngerti Insidious? Ini benar-benar film horor favorit aku, apalagi yang pertama sama yang kedua. Dan ini kayaknya film horor terlaris di Indonesia. Sebenarnya ini tuh si Jason belum mengumumkan tanggal rilisnya, cuman dia menargetkan film ini akan tayang di tahun 2022 dan kemungkinan pada saat Halloween, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2022. Dan yang terakhir urutan ke-10 ada Black Panther Wakanda Forever. Ini tuh bakal rilis di tanggal 11 November 2020 di akhir tahun. Dan ini juga aku tunggu-tunggu banget. Sayangnya Boseman udah dipanggil duluan di tahun 2020. Tapi Marvel Studio udah mengonfirmasi bahwa peran Raja Wakanda nggak akan digantikan karena demi menghormati meninggalnya Boseman. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk rekomendasi film, series, dan fakta seputar film dan series lainnya. Bye-bye!